Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Arabi Rosikin. Saya dari PTO UNES dengan NIM 52024190015. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengisian IC regulator. Sistem pengisian merupakan salah satu sistem yang ada pada kendaraan yang berfungsi untuk melakukan pengisian kembali arus listrik di dalam baterai, agar baterai selalu siap sedia ketika akan digunakan, serta berfungsi untuk mensuplai kebutuhan arus listrik ke sistem kelistrikan yang ada ketika kendaraan hidup. Komponen sistem pengisian IC regulator. Perbedaan, baik regulator tipe titik kontak, point tipe, maupun IC regulator mempunyai fungsi dasar yang sama, yaitu membatasi tegangan yang dikeluarkan alternator dengan mengatur arus yang mengalir pada rotor koil. Perbedaan pada regulator IC, pemutusan arus dilakukan oleh IC, sedangkan pada regulator tipe titik kontak pemutusan dilakukan oleh relay. Regulator IC sangat ringan dan mempunyai kemampuan yang tinggi karena tidak mempunyai titik kontak mekanik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, waktu pengaturan tegangan lebih pendek, lebih tahan terhadap getaran, ukurannya lebih kecil. Kekurangan, harganya lebih mahal, kurang tahan terhadap tegangan dan panas yang tinggi. Pemasangan. 1. IC regulator dipasang di luar alternator. Yang kedua, IC regulator dipasang di dalam alternator. Komponen yang pertama yaitu baterai atau aki. Komponen yang dapat mengkonversikan energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya. Fungsi baterai pada sistem pengisian adalah menerima dan menyimpan energi listrik setelah mesin hidup. Selanjutnya yaitu lampu indikator. Terletak pada bagian dashboard panel instrumen di depan pengemudi. Fungsinya sebagai indikator pengisian baterai berfungsi baik atau tidak, dan biasanya bentuk dari lampu indikator mobil untuk pengisian baterai bertunjuk gambar aki. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran ke lampu indikator dan ke regulator. Aliran listrik ke regulator digunakan untuk memfungsikan IC regulator. Sekring untuk memutus aliran listrik bila rangkaian dialiri arus berlebihan akibat hubungan singkat. Selanjutnya yaitu alternator. Komponen yang mengubah energi gerak putar atau rotasi menjadi energi listrik. Bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tugas alternator saat mesin hidup adalah sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi dalam mobil dan pengisian baterai agar selalu siap pakai. Fungsi alternator yaitu untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin tenaga listrik. Nah, pada komponen alternator ini terdapat komponen-komponen yang lainnya juga. Bagi kalian yang ingin tahu apa saja komponen-komponen alternator ini, kalian dapat lihat pada video saya sebelumnya. Silahkan cek. Oke, selanjutnya. Komponen selanjutnya yaitu IC regulator. Komponen yang mengontrol dan melindungi generator dari baterai. Tugas generator, pemutus arus atau cut out, pengatur tegangan, voltage regulator, dan pengatur arus, current regulator. Fungsi regulator yaitu untuk mengatur besar arus listrik yang masuk ke rotor koil serta mematikan tanda dari lampu pengisian serta secara otomatis apabila alternator sudah menghasilkan arus listrik. Posisi regulator di dalam alternator. Cara kerja yang pertama yaitu kunci kontak on tetapi kondisi mesin mati. Kondisi kerja pertama ini bermula saat
kunci kontak pada posisi on, tetapi mesin masih dalam keadaan mati. Aliran arus listrik seperti tampak pada gambar di atas bermula dari baterai 12 volt yang mengalir ke sekring, kemudian ke kunci kontak menuju ke terminal ignition dan masuk ke MIC atau MIC atau Monolithic Integrated Circuit. Dari MIC, arus kemudian bergerak menuju terminal B transistor pertama atau TR1, kemudian ke terminal TR1 dan berakhir ke masa. Aliran yang masuk pada transistor pertama ini menjadikan transistor pertama on. Pada saat yang bersamaan, arus listrik juga mengalir ke terminal B transistor ketiga atau TR3 menuju terminal B TR3, kemudian ke terminal E TR3 dan berakhir ke masa. Dan tentu saja aliran arus listrik ini menjadikan TR3 on. Arus listrik akibat aktifnya transistor pertama, TR1 dan TR3 ini dapat dilihat pada gambar yang kedua. Itu dampak aktifnya TR1 dan TR3 terhadap aliran arus listrik sangat berbeda sekali. Hidupnya transistor pertama menyebabkan arus mengalir dari baterai ke terminal B menuju ke kumparan rotor, kemudian ke terminal F, berlanjut ke terminal C TR1, ke terminal E TR1, dan berakhir ke masa. Aliran arus listrik ke kumparan rotor ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan rotor atau rotor coil. Pada saat yang sama, hidupnya transistor ketiga menyebabkan arus mengalir dari baterai menuju ke kunci kontak, kemudian ke lampu pengisian, diteruskan ke terminal L, lampu L regulator menuju ke terminal C TR3, ke terminal E TR3, dan berakhir ke masa. Aliran arus yang melalui lampu pengisian ini jelas mengakibatkan lampu pengisian menyala. Selanjutnya yaitu kondisi mesin hidup, tegangan alternator kurang 14 volt. Gambar yang tertera menunjukkan aliran arus pada kondisi mesin hidup dengan tegangan alternator kurang dari 14 volt. Sesaat setelah mesin mobil hidup, rotor yang sebelumnya telah menimbulkan kemagnetan berputar karena diputar oleh poros engkol melalui tali kipas atau V-belt. Dengan berputarnya rotor ini, maka pada kumparan stator akan terjadi tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Tegangan AC ini kemudian disearahkan menjadi tegangan searah atau DC oleh dioda penyearah. Karena kumparan stator telah menghasilkan tegangan, maka arus pada salah satu ujung kumparan stator mengalir ke terminal B. Aliran arus ini oleh MIC diolah dan digunakan untuk mengalirkan arus pada terminal B TR2 sehingga TR2 on dan menghentikan aliran arus yang masuk ke terminal B TR3. Dengan demikian transistor ketiga menjadi off. Akibat dari transistor ketiga TR3 off, aliran arus listrik dari lampu ke masa melalui TR3 terhenti sehingga sekarang lampu pengisian mendapat dua aliran arus listrik dari terminal L dan dari kunci kontak. Dalam keadaan ini, maka tidak ada perbedaan tegangan di antara kaki-kaki lampu sehingga lampu menjadi padam. Dan tentu saja lampu padam karena tidak mendapatkan massa dari transistor ketiga atau TR3. Di tempat lain, tegangan yang telah disearahkan oleh dioda mengalir ke terminal B dan mengalir ke baterai. Arus yang mengalir ke baterai inilah yang kemudian mengisi kembali baterai yang dayanya telah terpakai selama mesin belum hidup. Apabila tegangan yang dihasilkan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan, sehingga MIC akan tetap memberikan arus ke terminal B TR1 dan akibatnya TR1 tetap pada kondisi on. Hal ini menyebabkan arus dari dioda mengalir ke kumparan rotor menuju ke terminal F, diteruskan ke terminal C TR1,
ke terminal E TR1 dan berakhir di massa. Hal ini yang menyebabkan medan magnet pada kumparan rotor tetap kuat, sehingga pada saat tegangan alternator kurang dari 14 volt, medan magnet dipertahankan pada keadaan yang masih kuat dan menjadikan tidak terjadinya drop voltage atau tegangan tidak drop. Selanjutnya, kondisi selanjutnya mesin hidup tegangan alternator lebih dari 14 volt. Nah, ini pada gambar yang pertama. Kondisi kerja sistem pengisian dengan regulator AC ketiga adalah kondisi mesin hidup tetapi tegangan alternator lebih dari 14 volt. Mesin dapat berputar semakin cepat dengan menginjak pedal gas semakin dalam dengan putaran mesin yang semakin tinggi. Maka output alternator akan secara normal juga naik. Berdasarkan gambar tersebut, jika tegangan yang dihasilkan oleh lebih dari 14 volt, maka tegangan tersebut akan terdeteksi oleh komponen aktif yang berada di dalam MIC berupa dioda zener melalui terminal S. Aliran arus listrik yang melalui terminal S ini oleh MIC akan diolah dan difungsikan untuk menghentikan arus yang mengalir ke terminal B pada transistor pertama. Akibatnya transistor pertama TR1 akan mati. Nah, selanjutnya ketika TR1 pada kondisi off, maka aliran arus dari dioda yang menuju kumparan rotor dan ke massa melalui TR1 akan terhenti, sehingga medan magnet pada kumparan rotor menjadi hilang. Aliran arus dari terminal P tetap mengalir selama mesin hidup untuk mempertahankan TR3 dalam kondisi off dan TR2 tetap aktif. Dengan demikian lampu pengisian tetap kondisi padam. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu apabila medan magnet pada kumparan rotor hilang akibat dari transistor pertama dalam kondisi off, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan turun. Apabila tegangan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan. Keadaan ini mengakibatkan MIC akan merespon dengan mengalirkan kembali arus ke terminal B TR1. Apabila arus listrik mengalir ke terminal B TR1, maka TR1 akan aktif. Nah, pada gambar selanjutnya, apabila TR1 kembali aktif atau kondisi on, maka arus listrik dari dioda akan mengalir kembali ke kumparan rotor menuju ke terminal F, diteruskan ke terminal C TR1, ke terminal E TR1, dan berakhir di massa. Hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kumparan rotor menjadi kembali menguat. Medan magnet yang menguat ini kemudian akan menyebabkan output alternator kembali menjadi besar atau naik. Apabila kenaikan tegangan ini melebihi dari 14 volt kembali, maka proses ini akan kembali berulang pada proses pertama, sehingga tegangan akan kembali turun. Dan apabila kembali tegangan dari 14 volt, maka proses akan kembali pada keadaan yang kedua. Keadaan atau proses yang pertama dan kedua akan selang berlangsung terus-menerus sehingga sistem pengisian akan tetap stabil pada kondisi mesin hidup. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu terminal S putus. Kondisi kerja sistem pengisian dengan regulator IC selanjutnya itu terminal S putus. Pada saat terminal S putus, maka MIC akan mendeteksi bahwa tidak ada masukan tegangan melalui terminal F. Apabila terminal P tegangannya mencapai di atas 16 volt, dalam arti tegangan pengisian berlebih, maka MIC akan mengaktifkan transistor ketiga dan mematikan transistor kedua. Dengan keadaan ini, maka lampu pengisian akan kembali menyala. Nah, pada gambar yang kedua itu, MIC juga mendapatkan masukan dari terminal P. Berdasarkan masukan ini, MIC akan menghentikan aliran arus ke terminal B TR1 sehingga TR1 akan dalam kondisi off. Akibat
keadaan ini, arus yang mengalir ke kumparan rotor akan menjadi terhenti dan medan magnet pada kumparan rotor hilang. Hal ini akan menyebabkan tegangan di terminal P turun, dan apabila penurunan tegangan ini hingga di bawah 16 volt, maka MIC akan kembali mengalirkan arus ke terminal B TR1. Aliran arus listrik ini mengakibatkan TR1 kembali aktif atau on, dan arus ke kumparan rotor kembali mengalir. Hal semacam ini akan terjadi berulang kali dalam kondisi lampu pengisian tetap menyala untuk memberikan peringatan pada pengemudi atau driver untuk memeriksa dan memperhatikan kerusakan yang terjadi pada sistem pengisian. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu kondisi terminal B putus. Apabila kabel terminal B yang menghubungkan terminal B alternator dan terminal positif baterai putus, yang terjadi yaitu terminal S akan mendeteksi adanya tegangan yang besarnya kurang dari 13 volt. Ini terjadi karena tidak ada masukan dari terminal B alternator. Sementara itu, pada terminal P terjadi tegangan yang mencapai 16 volt. Perbedaan tegangan yang terjadi di antara terminal S dan terminal P yang besar ini akan terbaca oleh MIC. Akibatnya, MIC akan mengatur kerja TR1 untuk mempertahankan tegangan sekitar 16 volt. Pada saat yang sama, MIC akan menghentikan arus pada terminal B TR2 dan memberikan arus terminal B TR3. Akibatnya, TR2 akan berada dalam kondisi off, sedangkan TR3 akan aktif atau on. Hal inilah yang menyebabkan lampu pengisian menyala, tegangan dipertahankan dengan mengatur kerja TR1 on dan off, sehingga kerja rangkaian sistem pengisian terjadi secara terus-menerus. Nah, kesimpulan dari kondisi kerja sistem pengisian regulator tersebut akan secara terus-menerus bergantian sesuai dengan keadaan masing-masing. Dalam setiap tahapnya, seperti yang telah dijelaskan, memiliki peran yang berbeda satu sama lain, dan apabila terjadi satu masalah pada sistem, maka akan mengakibatkan kerja sistem pengisian secara keseluruhan akan mengalami masalah. Meskipun sistem kerja sistem pengisian dengan regulator IC tampak lebih rumit, dalam pemeliharaan sistem pengisian ini lebih mudah dari sistem pengisian dengan regulator konvensional. Terima kasih.